Di awal film, kita dikenalin sama seorang polisi yang bernama Hanso, di mana dia dan temannya terlihat sedang gebukin seorang penjahat dan menyuruhnya agar tidak lagi menemui seorang mafia yang dipanggil Bos Wu. Hanso memang punya kedekatan khusus dengan para mafia untuk mendapatkan informasi ataupun ya nambahin uang jajan lah dikit-dikit. Setelah itu, mereka menemui Bos Wu dan mengatakan bahwa ini adalah pertemuan terakhir mereka. Esok harinya, polisi digegerkan oleh penemuan mayat nih guys. Mayat itu merupakan satu gadis remaja yang menjadi korban mutilasi. Gadis tersebut bernama Liu Meichen yang dinyatakan hilang sejak 17 hari yang lalu. Di sini kita dikenalin juga sama polisi temannya si Hanso yang bernama Min Tae. Ahli forensik mengatakan bahwa Mei Chen telah tewas sekitar 2 sampai 3 hari yang lalu, di mana tidak ditemukan bekas pelecehan, tapi banyak sekali bekas luka akibat benda tajam, serta ada satu bekas tusukan jarum di leher belakang. Lalu para polisi pun kebingungan, ini motifnya apa? Korban remaja ini hanya diculik lalu dibunuh saja, tak ada barang hilang ataupun pelecehan. Jadi mereka hanya menyimpulkan bahwa ada seorang psikopat yang berkeliaran dan memutilasi seorang gadis berusia 17 tahun. Di kantor polisi, si Hanso berpendapat bahwa ini sih kayaknya pembunuhan berantai. Sang atasan kepolisian lalu bilang, jika ini benar pembunuhan berantai, maka kasus ini akan ditangani oleh 2 tim, yaitu tim Hanso dan tim Min Tae. Saat itu, Min Tae malah menolak dan bilang bahwa ini dari awal sudah kasus milik dia. Tapi sang atasan bersikeras agar kasus ini ditangani 2 tim tersebut. Hanso lalu dipanggil sang atasan ke ruangannya. Ada 2 hal penting yang dinyatakan di obrolan ini. Yang pertama, si atasan tahu bahwa Hanso lah yang gebukin si Kim, gangster bertato di awal film tadi. Si atasan kepolisian ini minta agar Hanso lebih hati-hati lagi dalam bertindak. Dan yang kedua adalah bahwa si atasan sebentar lagi naik pangkat dan dia menjanjikan kursi kosongnya pada Hanso jikalau dia berhasil mengungkap kasus mutilasi ini. Siang itu, Hanso lalu pergi ke sebuah katedral di mana diketahui disitulah Liu Meichen terakhir terlihat. Sejenak Hanso duduk menunggu, lalu datanglah sang pastor yang ketika melihat Hanso langsung lari ke ruangannya dan coba menelan sebuah foto. Hanso mendapatinya yang ternyata adalah foto Mei Chen. Lalu Pastor Su pun ditangkap dan diinterogasi dengan bukti celana dalam Mei Chen dan juga fotonya. Su juga pernah ditangkap karena kasus pelecehan dan pernah kuliah kedokteran. Saat diinterogasi nih guys, si Su tidak mengakui kesalahannya. Menurutnya, Mei Chen lah yang memberikan celana dalam tersebut. Hanso sebagai polisi yang handal mengubah taktik interogasinya dan membawa Su ke masa lalunya, di mana korban pelecehan Su dulu depresi dan lompat untuk bunuh diri dari apartemennya. Ibunya depresi sampai sekarang, bahkan suaminya mengidap kanker. Mendengar itu, Su mengenang kembali masa lalunya dan dia merasa sangat berdosa. Sambil ngeliatin foto Mei Chen, Hanso lalu memaksa Su untuk jujur. Lalu Su pun mengakui semua kesalahannya sambil menangis. 내가 죽였어요, 내가 죽였어요, 내가. Tapi di lain sisi, Min Tae merasa kalau Su ini mengakui kesalahan pelecehannya di masa lalu di bawah tekanan Hanso tadi, bukan mengakui bahwa dialah yang membunuh Mei Chen. Min Tae pun mencari fakta-fakta baru. Setelah menemukannya malam itu, paginya dia membebaskan Su.
Mendengar hal itu, Hanso yang geram bergegas ke kantor polisi. Tapi di jalan dia dikagetkan oleh papahnya Machen yang tiba-tiba saja menusuk Su di jalan, tepat di depan mobilnya. Setelah menolong Su, Hanso mendapati Minte di kantor. Langsung saja Hanso diceramahi di depan rekan-rekannya bahwa sebenarnya Machen bukan gadis lugu seperti yang mereka kira. Dia memang menghadiahi sang pastor celana dalam miliknya. Selain itu, dia juga mengirimkan surat cintanya pada Su. Sedangkan fakta si Su ini, Su keluar dari kedokteran karena dia takut lihat darah. Jadi, menurut si Minte, kalau orang sepengecut Su dijadikan tersangka psikopret pembunuh berantai, hal itu tidak sinkron dengan sifat dan karakternya. Di lain tempat, Chonbe, informan Hanso, baru saja dibebaskan dari penjara. Dia dipenjara selama 3 tahun sebelum itu. Chonbe lalu meminta Hanso untuk bertemu. Malam hari pun tiba. Saat Hanso masuk ke mobil Chonbe, si Chonbe malah berlari dan menaiki mobil Hanso. Hanso bingung dan marah-marah, maunya apa nih anak? Di perjalanan, Chonbe bilang bahwa dia tahu berita kasus Machen dan dia bakalan kasih tahu Hanso tentang 2 psikopret yang bakalan jadi tersangka utama. Setelah beberapa lama perjalanan, tiba-tiba Chonbe turun dari mobil. Lalu Hanso kaget. Ngeliat si Chonbe ngacungin pistol ke arah mobil orang. Hanso periksa sarung pistolnya. Nah, benar saja. Chonbe menembak seseorang di mobil itu pakai pistolnya si Hanso. Chonbe lalu mendorong Hanso untuk menyetir dan segera pergi dari tempat tersebut. Lalu, di jalan yang sepi, Hanso pun menurunkan Chonbe, lalu menghajar habis-habisan informannya tersebut. Untung saja Chonbe punya kartu as. Chonbe bilang tentang kedua psikopret lengkap dengan alamatnya. Adapun orang yang ditembak Chonbe adalah seorang gangster yang memasukkannya ke penjara 3 tahun silam, yaitu Du Sik. Besok paginya, pasukan polisi bersiap-siap menangkap para psikopret, namun karena ternyata kandang mereka berada tepat dalam markas besar gembong narkocoy paling gede di kota itu, polisi bersikap sangat hati-hati karena tidak mau ada pertumpahan darah. Nah, di sini terjadi keributan nih guys di tim Hanso karena psikopretnya ada 2, yang tua keluar. Nah, yang muda di dalam, dan Hanso lebih memilih menangkap yang muda sebagai target nomor 1-nya. Saat pusing-pusing begitu, sekonyong-konyong si Minte dengan santainya masuk sendirian. Hanso yang gak punya pilihan lain akhirnya bawa masuk timnya ke markas tersebut buat bantuin si Minte. Dan pertarungan pun tak bisa dihindari. Polisi bersenjata berat diturunkan di tempat itu. Joseon lalu diminta untuk menyerah dan dikepung. Namun, memang dasar psikopret daripada menyerah, Joseon malah menarik seorang rekan Hanso dan melompat keluar. Tak ayal lagi keduanya tewas di bawah jendela tersebut. Usai kematian Joseon, Hanso dan tim mencari. Hanso nemuin rekening air yang tertera besar sekali biayanya. Lalu dia tersentak dan mencari saluran air di tempat yang serba gelap itu. Ternyata benar saja ada ruangan yang disekat kayu yang di dalamnya seperti ruang mandi yang diubah menjadi ruang penjagalan. Tampak juga kaset-kaset pita yang banyak di situ. Setelah diperiksa dengan seksama, di ruang itu ditemukan ada 14 DNA korban penyiksaan serta kaset berisi rekaman para korban. Dalam insiden penggerebekan tersebut, 3 anggota polisi gugur dan Hanso terlihat sangat terpukul atas gugurnya salah satu rekan yang paling dekat dengannya.
Di sana juga diperlihatkan bahwa polisi menyita banyak sekali narkocoy. Setelah itu, Minte menemui Hanso. Dia mengucapkan selamat pada Hanso sembari menakut-nakuti Hanso bahwa dia tahu apa yang dilakukan Chonbe ada hubungannya dengan Hanso. Nah, di sini nih guys, Hanso mulai agak stres dan banyak pikiran. Di satu sisi, dia pengen cepet beresin kasus pembunuhan berantai yang merenggut nyawa rekannya untuk balas dendam. Di sisi lain, si Minte malah nyelidikin dia. Di dimensi lain, para petugas polisi mengeluarkan mobil sedan dari sungai. Jasad Dosik yang ditembak Chonbe ditemukan di dalam mobil tersebut. Sementara itu, di malam harinya, Hanso menemui mantan istrinya yang merupakan dokter forensik polisi guna mencari bukti lain di kasus Machen. Dokter forensik bilang jasad Chesen penuh luka seperti orang yang sering disiksa. Bahkan satu tangannya sampai luka syaraf dan sampai nggak bisa diperiksa. Dan luka-luka ini didapat dari usianya masih kecil dulu. Hanso jadi sadar, berarti eksekutornya adalah si kopret tua yang jadi target kedua saat penyergapan tadi. Si mantan istri ini juga cerita bahwa si Minte lagi ada kasus baru, yang mana Minte baru saja menemukan Dosik yang tewas tertembak di dalam mobilnya. Di dimensi yang satunya lagi, Chonbe dapat telepon dari temannya bahwa jasad si Dosik ditemukan polisi, dan temannya juga bilang bahwa ternyata Dosik adalah saudara dari bos narkocoy paling gede itu tadi, yang juga merupakan bosnya mafia kampung pecinan alias daerah orang-orang Tiongkok di Korea. Chonbe saat itu diminta cepat-cepat kabur. Chonbe langsung bergegas pergi, namun apa daya, tim Minte menyergapnya dan menanyakan perihal penembakan Dosik. Tentu saja Chonbe nggak ngaku dan beralasan dia punya alibi di lain tempat bersama seorang polisi. Minte minta identitas, siapa nama polisi yang dimaksud. Sekembalinya ke kantor, Minte dikasih tahu bawahannya bahwa kaliber pelurunya yang ditembakkan ke tubuh Dosik adalah kaliber 38. Jadi ada kemungkinan kalau pelakunya adalah seorang polisi. Hanso yang lagi ada di situ mendengar itu langsung makin stres nih guys, gak karuan. Malam harinya dia curi barang bukti dari kasus penembakan Dosik berupa handphone dan pistol. Lalu di perjalanan dia telepon Chonbe yang bilang bahwa dia nggak ngasih tahu apa-apa ke si Minte. Hanso lalu bilang Chonbe harus bersembunyi secepatnya. Sekonyong-konyong Chonbe dikejar para mafia pecinan dan lalu diserahkan ke bos narkocoy terbesar itu tadi. Esoknya di pagi-pagi buta, Hanso menemui mantan istrinya dengan alasan ingin melihat lagi jasad si Chesen. Saat sang dokter forensik itu keluar, Hanso segera menukar bukti-bukti peluru, tapi karena gugup, peluru-peluru tersebut malah berserakan di lantai. Saat si dokter kembali, Hanso pun sudah berdiri biasa sampai dia melihat ada satu peluru yang tercecer di lantai. 계속해서 더 나올 테고. 채썰기 보면은 상처 말이야. Alah, sebagong-bagongnya dong si Minte datang ke situ dan minta Hanso untuk jadi saksi di kasus tewasnya Dosik. Untung aja peluru tersebut ketendang sama si Minte ke depan kaki sang mantan istri yang lantas menatap Hanso lalu menyembunyikan peluru tersebut dengan menginjaknya. Hanso bilang sambil berlalu kalau Minte mau dia jadi saksi, Minte harus punya surat penangkapan. Hanso dapat napas lega nih guys buat sesaat. Hanya mantan istrinya doang yang tahu kalau dia tukar bukti kasus Dosik. Di tempat yang berbeda, si tua Wan asik nonton TV berita tentang dirinya yang dicari polisi. Kembali ke Chonbe, bos besar mafia pecinan marah besar nih guys sama si Chonbe. Bukan karena tewasnya Dosik sih,
tapi karena polisi mengobrak-abrik markasnya gara-gara alamat yang diberikan sama si Chonbe ke si Hanso. Sang bos mafia minta agar Chonbe balikin narkocoy-narkocoynya itu yang disita polisi. Siangnya, Chonbe terus-terusan nelponin si Hanso, tapi tetap nggak diangkat. Tahu-tahu si Chonbe nongol di kantor Hanso. Panik banget Hanso seret Chonbe keluar. Chonbe bilang mau minta Hanso balikin narkocoy yang disita sama polisi. Mendengar itu, Hanso gebukin lagi si informannya ini. Tak terima digebukin mulu, Chonbe pukul kepala Hanso dengan batu dan ngancem si Hanso jika besok narkocoy yang belum ada, maka dia akan buka kasus dosik yang sebenarnya. Di kantor polisi, kepala polisi akhirnya tahu Minte menyelidiki temannya sendiri, yaitu si Hanso. Minte diminta untuk tidak menyelidiki Hanso, tapi Minte menolak. Dan Minte bilang bahwa Hanso pasti ada hubungannya dengan kematian si Dosik. Si kepala polisi ngerti bahwa Minte ingin kursinya yang kosong alias naik jabatan. Kepala polisi bilang bahwa Hanso justru mengalah sama si Minte karena tahu dari dulu Minte ingin naik jabatan. Dia bilang bahwa Hanso justru merobek surat kenaikan jabatannya, sedangkan Minte menyimpan surat kenaikan jabatan itu baik-baik. Hanso malam itu ke rumah mantan istrinya dan jujur kepadanya bahwa informannya si Chonbe yang menembak Dosik dengan memakai pistolnya. Hanso minta agar si mantan istrinya ini mau nolongin dia karena dia lagi stres berat. Di satu sisi Hanso sedang mencari si tua Wan, di sisi lain Minte terus-terusan mengikutinya. Sang mantan istri yang masih terkejut tidak langsung percaya dong. Hanso pun pergi sambil bilang, biar aku aja yang urus semuanya. Sudah Hanso pergi, ternyata si tua Wan udah ada di depan rumah mantan istrinya nih guys. Si tua Wan masuk perlahan dan menyetel musik. Si mantan istri kaget, kok bisa tape-nya menyala. Dia keluar perlahan, melihat jendela yang terbuka, lalu berjalan ke arah ruangan jendela tersebut. Lalu Wan meninjunya sampai dia jatuh terpental. Wan sudah memegang suntikan di tangannya. Hanso yang pergi saat itu ternyata menemui Chonbe dan membawanya ke hutan. Hanso bilang narkocoynya ada di bagasi. Alih-alih narkocoy, Hanso malah bawa energen. Hanso gebukin lagi tuh si Chonbe, lalu tanya, siapa dalang di balik semua ini? Sayangnya, alih-alih jawaban, Hanso malah dapat tusukan pisau dari Chonbe. Chonbe lalu berlari dan Hanso menembaknya dari belakang. Di bar si bos Wu, terlihat si bos pecinan yang ada di situ, yang ternyata adalah bawahannya juga. Hanso datang dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa bos Wu memperlakukannya seperti ini? Bos Wu bilang bahwa bisnis mafia pecinan itu termasuk uang pensiunan bagi dia. Jadi, serangan Hanso ke markas besar mafia pecinan waktu itu telah mengusik bisnisnya bos Wu. Mendengar itu, Hanso si tukang emosi kembali emosi dan mencekik bos Wu sampai bos Wu mau mengungkap fakta yang sebenarnya, baru Hanso melepasnya. Bos Wu lalu bilang, ini semua rencana Minte. Minte ingin naik jabatan dan menjanjikan bos Wu bahwa pihak kepolisian akan bersekutu dengan bos Wu jika Minte menjadi kepala polisi. Jadi dari awal nih guys, kasus yang menewaskan Liu Meichen adalah kasus abal-abal buatan si Minte sendiri yang meminta bos Wu supaya mengerahkan Chesen dan si tua Wan untuk membunuh si Liu Meichen agar nanti
Kasusnya dengan sengaja diselesaikan oleh si Minte yang tidak pernah menyelesaikan kasus besar. Nah, sebelum kasusnya kelar, Hanso malah datang dan terlihat bahwa kepala kepolisian malah lebih percaya pada Hanso. Jadi, Minte melakukan segala cara agar Hanso gagal dan dikira tidak kompeten. Setelah Hanso malah berhasil menangkap salah satu pelaku, yaitu Chesen, Minte semakin marah dan semakin membabi buta. Minte yang tahu kedekatan Hanso dengan Chonbe terus mengusik Chonbe dan Hanso sampai dia tahu bahwa Hanso mengetahui alamat kedua si kopret itu dari si Chonbe. Makanya Chonbe disuruh untuk mengambil kembali narkocoy itu. Nah, jika nanti Hanso mengambil narkocoy tersebut alias kemakan sama rencana si Minte, Minte dapat dengan mudah menangkap Hanso. Sementara itu, di kantor polisi di malam yang sama, para polisi kedatangan seorang tamu yang mengaku telah melihat si Tua Wan di suatu rumah. Tak banyak bacot, Minte mengerahkan pasukannya dan menggerebek rumah tersebut. Di rumah itu, mereka menemukan jasad seorang pria yang terbujur kaku. Sementara itu, Hanso dikasih alamat asli si Tua Wan oleh si bos Wu nih guys. Hanso masuk ke sebuah rumah yang gelap sekali dan banyak sekali obat-obatan di dalamnya. Dalam ruangan yang gelap gulita itu, si Tua Wan mengendap-endap dan menusukkan suntikannya ke tubuh Hanso. Sesaat kita kembali ke Minte, dia melihat jasad yang terbujur kaku tersebut adalah seorang dokter hewan. Minte yang tahu tempat dokter tersebut praktek langsung tancap gas tanpa memberi kabar pada pasukannya. Kembali ke si Hanso, dia coba mengejar Wan yang kabur setelah menancapkan suntikannya. Dia oleng. Sambil berjalan dari kegelapan, si Tua Wan bilang bahwa sebentar lagi obatnya bereaksi. Hanso akan lemas, dan setelah itu Hanso akan sulit untuk bernafas. Hanso pun menembak ke arah suara tersebut. Mendengar suara tembakan tersebut, Minte yang lagi puyeng cari-cari tempat itu langsung masuk. Hanso yang sudah kelelahan di dalam berlutut dan tersengal-sengal. Si Tua Wan memutar rekaman yang berisikan teriakan kesakitan sang mantan istri Hanso. Saat itu, Hanso hanya bisa menangis hampir tanpa suara. Dia berusaha bergerak, bernafas, menembak. Lalu dengan geramnya, Hanso akhirnya dapat menarik pelatuk pistolnya. Tapi dia menembak tanpa arah dan malah hampir mengenai si Minte. Minte untuk sesaat terjatuh, lalu tersadar dan kembali mencari Hanso yang ternyata telah menembak si Tua Wan di loteng gedung tersebut. Minte lalu meminta Hanso untuk tenang. Hanso menodongkan pistol kepadanya. Minte meminta maaf karena katanya tidak menyangka hal ini akan terjadi. Hanso yang udah setengah sadar menarik pelatuk pistolnya, tapi pelurunya udah gak ada guys. Dan Minte pun tersenyum sinis. Hanso lalu berjalan sempoyongan dan setelah itu dia roboh di lodeng gedung tersebut. Beberapa hari kemudian diadakan upacara kenaikan jabatan untuk Minte. Seusai upacara tersebut, seorang rekannya memutuskan untuk keluar dari divisi Minte untuk kembali ke divisinya yang dulu. Sebelum pergi, wanita ini berkata sambil menatap Minte, "Jika saja di atas loteng itu Hanso segera ditolong, mungkin saja nyawa Hanso bisa diselamatkan." Lalu filmnya pun tamat. Sekian pula lah kisah tragisnya si Hanso guys.
Terima kasih sudah menonton dan lalu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.